Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu jemaah sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk berkumpul pada malam hari ini untuk sama-sama membahas kajian kita setiap Rabu malam terkait dengan bagi waris sesuai syariah bersama narasumber kita Ustadz Ibnu Rahman Al-Bughri. Kami ingin menyampaikan kepada jemaah juga, mohon maaf dalam 2 minggu terakhir ada 2 kali kajian yang kita tidak laksanakan karena Ustadz kurang sehat ya, dan jadi kita putuskan untuk Ustadz lebih baik istirahat dulu sekejap supaya tidak terlalu diforsir juga karena sampai malam kadang-kadang kita mengaji. Jadi hari ini kita akan mulai kembali dan kelihatannya Ustadz ini minggu depan adalah minggu terakhir sebelum masuk Ramadan. Ramadan itu insya Allah Betul tanggal ya? 13 ya, 13 atau 14 gitu, Ya, belum insya Allah. kepastiannya. Jadi kalau malam ini kita bikin kajian, minggu depan ada sekali lagi kajiannya, nanti yang bulan Ramadan mungkin kita cari waktunya, mungkin tidak malam hari, karena banyak jemaah yang malam hari pasti ibadah malam. Ya, tarawih dan seterusnya, gitu. Mungkin kita cari waktu, nanti kita sepakati waktunya dan kita informasikan pada jemaah kita apakah kita akan menjalankannya pada hari apa dan jam berapa. Ya, baik. Mungkin ideal enak juga kalau habis sahur ya Ustadz ya, ba'da subuh gitu. Cakep Seru juga. juga, cakep juga. Jadi Ba'da orang subuh ya. ba'da subuh, jadi habis sholat subuh kita mulai Rabu dah tuh ba'da kajian. subuh ya. Jadi Iya, mantap. kenapa tidak ya Ustadz Sampai ya, jam 6 gitu ya. sampai jam 6 gitu. Baik, tapi nanti kita sepakati Ustadz. Eh, Baik, seperti biasa, Bapak Ibu jemaah sekalian, hari ini kita ada di aplikasi Zoom. Silahkan nanti Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa mengajukan pertanyaan melalui chat box application Zoom ini. Dan jika misalnya ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz, bisa langsung menghidupkan mikrofon dan berdialog dengan Ustadz dengan pertanyaan-pertanyaan. Ada baiknya pertanyaannya sudah cukup jelas, siapa yang menjadi pewaris, siapa yang menjadi ahli waris, bagaimana posisinya, siapa saja yang masih hidup, nanti tinggal dijelaskan oleh Ustadz bagaimana pembagian waris dan apakah ada hukum-hukum yang terkait dengan hal itu semua. Begitu juga buat jemaah kami yang saat ini mendengarkan atau menonton acara ini melalui Facebook page saya, ya silahkan juga nanti bisa mengajukan pertanyaan menggunakan bertanya di aplikasi Facebook ya, dengan menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Untuk nanti saya akan membacakan pertanyaan tersebut kepada Ustadz dan para jemaah bisa mendengarkan jawaban dari Ustadz nanti melalui aplikasi ini yang dipancarkan melalui Facebook juga. Baik Ustadz, untuk tidak memperpanjang waktu, silahkan Ustadz memulai dengan kajian awal dulu sebelum nanti kita akan membuka sesi tanya jawab. Tafadhol Ustadz. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah qadarullah, kembali Allah pertemukan kita setelah 2 pekan yang lalu kita sudah berlibur, dan mudah-mudahan hari ini tidak mengurangi semangat kita untuk senantiasa belajar, mengkaji apa-apa yang pernah disampaikan lewat tangan-tangan para ulama kita, karena kita butuh perjuangan butuh pengorbanan. Kalau tidak mau berkorban ya jangan berjuang. Kalau nggak mau berjuang, mati aja loh, kata Kiai Haji Zainuddin MZ, pernah saya rekam itu informasinya. Jadi Masya Allah, perjuangan dakwah tentang bagaimana menghidupkan agama ini memang masing-masing punya dinamika sendiri-sendiri ya. Baik mereka yang dakwah di atas mimbar, yang dakwah dari rumah ke rumah, ketuk-ketuk pintu, ya, dari kemudian yang dakwah lewat media sosial, ya semacam hari ini kita lakukan, memang kadang-kala menemukan banyak kendala-kendala.
Di antaranya barangkali ketika kita berusaha untuk menggelar ya kajian-kajian yang seperti ini, kadangkala ya beberapa jamaah memang tergantung kepada kebutuhan sebenarnya. Tapi kembali memang untuk urusan waris ini, sekalipun kita tidak memiliki permasalahan yang bisa disampaikan hari ini, maka menjadi mustami', ya menjadi pendengar di antara kasus-kasus yang ada di antara jamaah kita sekalian, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya. Sambil nyelam dapat ikan. Jadi bukan sambil nyelam kita kelelep gitu ya. Sambil nyelam kita minum air, tidak. Tapi sambil nyemplung keluar dapat ikan. Jadi Masya Allah, walaupun kita tidak ada permasalahan yang akan kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, kita bisa mendengar. Ya, ada yang nanya, kemudian Ustadz menjawab. Insya Allah menjadi ilmu buat kita sekalian. Karena memang ada di antara kita yang cara belajarnya, kalau nanya nggak mau dia. Ya, terkesan bahkan kalau di pengajian ngojok-ngojokin orang, suruh nanya sama Ustadz gitu. Ya kenapa? Karena dia lebih senang mendengar. Ya dialog antara si penanya dengan Ustadz yang menjawab. Dan insya Allah hari ini kita mendapatkan fadilah, keutamaan adanya menuntut ilmu, menjadi wasilah juga. Allah panjangkan umur kita, Amin. ketemu masuk kepada bulan Ramadan. Amin ya Allah. Saya bersama coach, bersama tim beliau juga berusaha. Ya pengennya sih kita libur aja dah. Ya untuk Ramadan kita konsentrasi ibadah, tapi ternyata ngajar juga ibadah gitu ya. Betul. Ya justru ngajar juga ibadah. Oleh karenanya insya Allah nanti kita akan carikan waktu yang terbaik, dan kita juga butuh sambutan. Ya ketika kita punya aksi, antum pun harus bereaksi. Ya ini sehingga bisa menjadi hidup ya pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Yang mau saya sampaikan pada malam ini begini. Ada kasus di mana seorang meninggal dunia, meninggalkan istri, kemudian ada anak laki-lakinya 3, punya anak perempuan 1. Satu kesempatan beliau perwakilan keluarga WA saya agar bisa menyelesaikan urusan waris yang dihadapi di tengah-tengah keluarga mereka. Tapi dengan catatan ada pesanan, Coach. Pesanannya apa? Ustadz bisa nggak mendesain? Mendesain itu maksudnya gimana, Ustaz? Bisa nggak men-setting gitu kira-kira. Oh. Pertemuan nanti Ustadz berikan porsi yang paling banyak bagi anak yang paling banyak berbakti sama bapaknya katanya. Ya, jadi ada semacam kong-kalingkong gitu, pesan sponsor. Nanti kalau ketemu dengan keluarga, ya Ustadz coba yakinkan bahwa anak yang paling banyak berbakti itulah yang paling banyak dapat warisannya, kira-kira gitu. Ya. Yang jadi masalah adalah gini. Banyak di antara kita yang belum paham memang menempatkan kedudukan waris sebenarnya. Bahwasannya waris itu semata-mata yaitu hak Allah. Ya untuk membagi kepada ahli warisnya. Cuma masalahnya adalah terkadang apa yang Allah atur itu kadang nggak sesuai dengan rasa-rasa manusia. Sesuatu yang kita benci di sisi Allah, Allah mencintainya. Sesuatu yang kita mencintainya di sisi Allah, Allah bisa saja membencinya. Ya termasuk juga ini bentuk ujian yang Allah berikan kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah mereka mau taat itu? Ya membagikan harta peninggalan si pewaris sesuai dengan aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah jadi ada hal-hal yang tidak berpengaruh kepada ahli waris. Jadi kadang ketika kita menceritakan kasus gitu ya, ada pewaris, ada si ahli waris. Nah, yang tidak berpengaruh kepada ahli waris itu banyak banget, Coach. Misalnya ahli waris itu tidak dilihat dari faktor usianya. Apakah dia tua, muda, besar, kecil, nggak ada urusan. Ya, masih bayi juga berhak ya, Ustaz. Masih bayi tiba-tiba kita hilangkan hak warisnya, nggak boleh. Bahkan anak dalam kandungan ibunya saja, ketika bapaknya meninggal dunia, ya itu ulama menyebutkan apa? Harta bagian dia dimaukufkan namanya. Dimaukufkan tuh ditahan sementara
sampai anak itu yakin lahir hidup. Hmm. Artinya Islam itu memberikan hak ya ketika ada sebab-sebab saling mewarisi antara si fulan dengan pewarisnya itu. Ya. Jadi anak yang dalam kandungan aja itu dijamin punya hak. Yang penting lahirnya hidup kan gitu. Ya. Ya, lahirnya Ya. dia hidup. Nah, kelaminnya apa kan gitu. Laki atau perempuan. Nah, kemudian faktor yang kedua tentang status pernikahan. Ya, si ahli waris mau jomblo apa dia mau nikah, udah nikah, bahkan mungkin nikahnya beberapa kali, kagak ada urusan. Ya, tentang besaran warisnya, tentang haknya yang memang sudah Allah tetapkan, artinya dia punya hak dan nggak ada urusan besar atau kecil pendapatannya dengan melihat ahli waris ini sudah nikah apa belum. Nggak ada peduli ya, apakah dia jomblo gitu kan, atau jomblo wati gitu, ya, atau dia sudah menikah bahkan beberapa kali, nggak ada urusan. Tapi yang berpengaruh adalah kepada pewarisnya. Kalau dia menikah berarti punya istri, kalau dia menikah berarti punya suami. Ya, kalau hasil pernikahannya ada anaknya, ya udah, berarti ada anaknya dia. Ini faktor yang berpengaruh kepada si pewaris. Nah, kemudian faktor yang ketiga, si ahli waris ini tidak berpengaruh apakah dia sudah kerja atau belum. Ya, jadi contohnya misalnya gini, kenapa kok istri itu warisannya cuma 1/8, padahal dia kerja? Ya bodo amat. Ya, lo kerja duit dikekepin juga, ya duitnya disimpan juga di rekening sendiri, nggak pernah dia menghasilkan membeli apa sesuatu yang wujud gitu. Ya, harta-hartanya ternyata tetap punya suaminya, jadi nggak ada urusan apakah si ahli waris ini kerja atau dia pengangguran sekalipun. Atau misalnya apakah si ahli waris ini orang kaya atau orang miskin. Yang kaya dibilangin sama saudaranya, bang lu mah kagak usah ngedapetin warisan dah, bandel lu udah banyak, kagak boleh, nggak ada urusan, itu hak dia. Ya, atau yang miskin misalnya, karena saya miskin, saya pengen harta warisan saya lebih banyak dong, karena saya banyak kebutuhan, nggak ada urusan. Ya, nah ini penting supaya kita pahami bahwa membagi harta warisan tidak pakai perasaan manusia. Ya, udah berapa itu? Ya. Nah, faktor berikutnya apa? Ahli waris ini punya faktor yang tidak berpengaruh, yang berikutnya adalah banyak ngabdi atau tidak. Ini yang saya bilang tadi. Ada anak yang berbakti sama orang tua, ada anak yang tidak berbakti sama orang tua. Kagak ada urusan. Kalau si orang tua ini memberikan hibah, ya kemudian memberikan lebih banyak kepada yang berbakti ketimbang yang kurang berbakti, itu haknya si pemilik harta itu. Ya Allah beri. Tapi itu hibah berarti masih hidup hibah. orang tuanya. Ya, kalau ada orang punya harta, ya, memberikan kepada anak-anaknya, itu hibah. Itu hak yang punya harta. Mau bagi rata boleh, mau berat sebelah boleh, nggak ada masalah. Yang penting semuanya dapat. Ya, bukan berarti anak 3 nggak dikasih hibah, 1 dikasih 2, ya 2 yang dikasih, nggak begitu. Semuanya dikasih walaupun nggak sama besar. Nah, itu hak. Tapi ketika yang punya harta meninggal dunia, itu menjadi hak Allah untuk membaginya. Maka nggak ngelihat lu banyakan mana baktinya sama orang tua lu, nggak. Ya, bahkan yang nyusahin orang tua, ya semenjak dulu narkoba narik kolor babe katanya, ya diporotin lulu tuh harta milik orang tua, ya sampai orang tua kesel sama dia, diusir tuh anak. Ya, selama dia tidak murtad, dia tidak membunuh pewarisnya, dia datang pas ayahnya wafat dapat warisan. Ya, ini penting ini, ya supaya ahli waris masing satu-satu dengan yang lain itu ya tidak saling jegal dengan kurangnya ilmu, nggak boleh. Ya, makanya fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya kalau kamu nggak tahu, ya harus begitu. Kemudian juga urutan lahir, coach. Ada abang, ada adik gitu ya. Ini nggak ada urusan gitu. Abangnya pengen yang banyakan, adiknya kasih yang sedikit, nggak ada urusan. Jadi urutan lahir, ya satu ahli waris dengan ahli waris lainnya tidak berpengaruh terhadap besaran saham waris yang kudu dia terima. Ya, ini penting sekali kita pahami. Termasuk juga ada ahli waris yang dibenci sama pewarisnya. Nggak ada urusan. Dia dicintainya ya atau dibencinya sama si pewaris, itu tidak berpengaruh terhadap besaran waris.
Nah, yang berpengaruh, ini penting, yang berpengaruh hanya dua saja. Yang pertama jenis kelamin laki atau perempuan, yang kedua dia terhalang atau tidak haknya. Ya kalau kita jabarin tuh dalam materi yang khusus kemarin itu, tidak semua ahli waris dapat warisan. Kecuali yang memenuhi 4 persyaratan. Salah satunya itu, dia tidak terhalang karena ada ahli waris yang secara garis kerabatan lebih dekat dengan si mayit. Kira-kira itu yang perlu saya sampaikan, bahwa jadi saya nggak bisa disetting begitu. Saya bilang ini ranah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kewenangannya membagi harta warisan, tidak melihat apakah di antara anak ada yang banyak baktinya sama orang tua atau tidak. Ya, semata-mata karena hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ya, itu Coach kira-kira. Baik. Terima kasih Ustadz. Ya. Sebagai sebuah pembuka adalah sebuah hal yang menarik ya, karena kadang-kadang ada tarik-menarik antara keinginan manusia kita gitu ya, karena ada tadi unsur emosional gitu ya Ustadz. Di satu sisi ada anak yang berbakti, ada anak yang mungkin kurang berbakti gitu ya. Kalau dibilang tidak berbakti juga mungkin tidak banget-banget gitu. Ini tidak bisa di-setel sedemikian rupa supaya diatur yang mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit. Tentu sudah jelas Allah membaginya di dalam Al-Quran, sudah ada ketentuan-ketentuan, misalnya anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dari anak perempuan, dan siapa saja yang terhalang, dan seterusnya. Baik Ustadz, kita sembari menunggu pertanyaan dari jemaah, silahkan kalau para jemaah ada yang langsung ingin bertanya, bisa menuliskan pertanyaan melalui aplikasi chatbox yang ada di Zoom ini, atau bisa menghidupkan mikrofon dan videonya gitu ya, untuk bisa berdialog langsung dengan Ustadz Ibnu Rahman Al-Bukhari untuk mengajukan pertanyaan secara langsung tentang hal-hal yang terkait dengan waris. Dan mungkin juga kalau ada hal-hal lain yang ingin ditanyakan yang mungkin masih ada sangkut pautnya dengan waris, dipersilahkan juga untuk mengajukan pertanyaan tersebut atau bagian terkait dengan harta. Karena saya mau bertanya di awal nih Ustadz, sambil menunggu jemaah yang lain yang ingin bertanya. Silakan, Coach. Jadi begini Ustadz, kalau ada suami istri yang sama-sama mencari nafkah bertahun-tahun gitu ya Ustadz, ini di keluarga saya ada pertanyaan seperti ini gitu. Mulai dari awal menikah, lalu kemudian ada beli rumah itu juga waktu membeli di awal istrinya juga ada turut serta misal dari emasnya yang dia miliki gitu ya. Kemudian juga suami juga membayar cicilan dan kemudian juga membangun dan seterusnya, membayar listrik juga bisa berganti-gantian dan seterusnya. Nah ini setelah bertahun-tahun kan tidak pernah dihitung secara pasti berapa misalnya penghasilan suami yang ada di dalam harta tersebut, berapa pula penghasilan istri yang ada dalam harta tersebut. Tidak pernah dihitung gitu. Nah, kira-kira Ustadz, apakah ideal gitu? Ini soal ideal atau boleh atau enggak aja, saya nanti menunggu jawaban dari Ustadz. Mungkin juga sudah ada yang pernah bertanya soal ini jemaah sebelumnya ya. Apakah ideal untuk misalnya suami istri ini bersepakat mengatakan bahwa harta ini adalah harta bersama gitu, istilahnya yang ya 50-50 deh. Jadi nanti ketika terjadi katakanlah salah satu meninggal dunia, maka hitungan warisnya akan lebih mudah dibanding menelusuri dulu gitu. Jadi karena sudah ada kesadaran tentang waris ini, maka si suami istri tersebut menyepakati, ya udah ini harta yang ada, rumah misalnya atau kendaraan atau apapun, ya setengah milik istri, setengah milik suami, sehingga misalnya katakan skenarionya suami meninggal lebih dahulu, maka istri nanti dapat bagian dari yang setengah harta suami tadi, anak-anak juga demikian, dapat bagian dari setengah harta suami tadi, ayahnya dalam hal ini ya. Nah ini bagaimana Ustadz, apakah ada semacam ketentuan yang bisa dipegang sebagai cara untuk menetapkan hal itu? Demikian pertanyaan dari saya Ustadz. Ya, jadi harta bersama itu tidak dipengaruhi dengan pernikahan. Artinya ketika suami istri menikah, otomatis harta yang dimiliki selama pernikahan jadi milik bersama, tidak. Kecuali memang ada di Undang-Undang Positif, Undang-Undang Perkawinan nomor 1 35 tahun 74 ya, tentang masalah gonogini ya. Nah sekarang karena sudah sering kita mengikuti kajian via Zoom bersama Coach Andri Daulay,
Sehingga timbullah kesadaran. Ya, jangan sampai nanti si ahli warisnya ini justru kesulitan di dalam membagikan harta warisan milik si pewaris itu. Nah, sehingga bagaimana kira-kira kalau seandainya suami istri mendeklarasikan, karena dua-duanya bekerja, dua-duanya punya saham harta, dua-duanya punya andil juga, walaupun nilai persentasenya kagak jelas juga. Ya, nggak jelas gitu ya. Tapi dengan kerelaannya kemudian si suami istri ini saling mengatakan bahwa hartaku ya hartamu, hartamu ya hartaku juga. Artinya apa? Harta yang aku miliki separohnya untukmu. Ya, yang sana juga bilang separuh, karena separuh-separuh ya sudah. Jadi sahamnya jadi bersama. Ya, dengan deklarasi saling menghibahkan, saling rela. Hartanya istri sebagian diberikan ke suami, hartanya suami sebagian diberikan kepada istrinya di luar nafkah ya. Di luar nafkah suami kepada istrinya. Artinya si suami istri mendeklarasikan ya saling menghibahkan. Ini harta yang kita punya, harta bersama. Nah, ini disebut dengan harta musyarakah atau mustarokah. Ya, jadi harta musyarakah atau harta mustarokah ini adalah harta yang dimiliki dengan saham bersama. Ya. Udah bener banget tuh. Ya, dua-duanya kerja menghasilkan harta benda yang dihasilkan dengan saham berdua, harta mustarokah namanya. Ya. Ya, maka kenapa ini harus diperjelas? Karena memang salah satu syarat harta mau dibagi sebagai harta warisan, dia kudu dimurnikan dulu. Ya, harus dimurnikan dari mana? Salah satunya ya, dimurnikan dari kepemilikan orang lain. Ya. Justru kalau ada harta orang lain masih nyangkut sama harta si mayit, nah ini bahaya ini. Ya, si ahli itu bisa memakan harta yang tidak halal karena harta orang lain bukan warisan. Ya, karenanya yang ideal adalah sekalipun tidak mau dideklarasikan menjadi harta mustarokah, ya masing-masing minimal punya catatan khusus. Istri punya catatan inventaris hartanya. Ya, si suami punya data kepemilikan hartanya apa saja. Nah, sehingga kalau salah seorang meninggal dunia, ahli warisnya gampang menelusuri. Ya. Catatan itu dicocokin dengan barang-barang yang zahir ya. Zahirnya ada nggak sih? Misalnya si ayah punya emas segede hebel, wah segede hebel, bukan batangan lagi hebel gitu kan, ya itu ada nggak? Jangan cuma catatan doang, Ya. dibuka lemarinya, oh ada ternyata contreng gitu ya. Nah jadi di data itu yang ideal adalah terpisah. Tapi kalau suami istri bilang, oh ini harta kita menjadi harta berdua nih, ya maka disitulah ada saham bersama. Cuma repotnya begini, Coach. Ya. Ketika nanti salah seorang meninggal dunia, di situ kemudian masih nyangkut harta milik orang yang masih hidup, itu nggak gampang eksekusinya. Iya, betul Ustaz. Ya contoh, mobil punya berdua, laki bini, ya suaminya meninggal, bininya masih pakai tuh mobil. Iya. Kata anaknya, mah ini kan mobil ayah, siapa bilang ini mobil berdua. Oh kalau berdua berarti 50% saham mobil ini adalah warisan. Ya, bagaimana cara memisahkan saham mobil ini? Kan nggak mungkin dibelah dua mobilnya. Ya, mama pakai sebelah sono, yang punya ayah ada setirnya gitu. Gimana dia mau jalan? Nah, sehingga harus diapain? Dijual. Diapain, Coach? Dijual. Tapi yang si bini bilang, saya masih senang nih mobil, saya masih terkenang sama suami, akhirnya dijual. Dan itu bisa jadi masalah ya. Ada hak waris anak-anak di situ gitu ya, Ustaz. Pertama, dia bermasalah kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, padahal perintah membagikan harta warisan selama rukun dan syaratnya terpenuhi wajib hukumnya. Selama tidak diberikan, dia masih pakai terus tuh mobil, berarti ada 50% saham yang dia pakai, yaitu masih menyangkut milik orang lain. Walaupun anaknya sendiri. Ya, lebih-lebih kalau ternyata nyangkut ke orang tuanya suami.
ya ada jatahnya mertua, ya ada kemudian jatahnya saudara-saudara suami misalnya. Kalau seandainya si ayah ini nggak punya anak laki-laki, ya ini kan bermasalah. Nah kalau mau disiasati, itu mobil kalau demen lu bayarin dah, bininya bayarin. Ya udah saya bayarin nih 50%. Harga mobil saya bayarin. Ya nanti yang 50% itu istri mendapatkan bagian warisnya antara 1/8 atau 1/4 tergantung si suami punya anak atau tidak. Nah jadi coach ya, kalau antum tanya idealnya gimana? Ya kalau kita tidak mau menyampurkan harta itu, ya dipisah. Tapi kalau mau nyampur juga silakan. Tapi dengan syarat yang paling penting adalah jangan menyulitkan ya ahli waris untuk mengeksekusi jatah bagian warisnya itu. Ya harus begitu. Jadi kalau rumah berdua, emaknya masih tinggal di situ, sebagian itu milik suami. Kebetulan memang anak-anaknya ya memang nggak punya rumah juga. Ya terserah kesepakatan, mau ditempatkan sementara boleh, atau mau dikeluarkan juga boleh. Nah akhirnya apa? Cara mengeluarkannya ini teknis. Bisa dibeli sama salah satu ahli waris, ya bisa dibeli ya oleh orang lain juga, tapi kan nggak mungkin belinya separuh gitu. Nah, ini yang kadang-kala faktor-faktor yang kayak gini nih yang harus kita pikirin juga. Ya kadang menikah menyatukan dua rasa yang berbeda dengan latar belakang yang berbeda, ya kemudian jadi satu, suka duka direguk bersama, ya tapi kadang-kala ngembetnya menyatunya kepada urusan harta juga. Ini harus dipikirin nanti ke depan. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, jadi kenapa saya bertanya hal ini karena memang sangat jamak sekarang suami istri yang bekerja ya Ustadz ya, dan pada akhirnya tercampurlah harta istri dan suami yang kadang-kadang memang tidak ada sebuah catatan yang jelas gitu, atau pokoknya tidak ada catatan lah, sehingga tidak diketahui persis berapa sebetulnya pencaharian suami, berapa pencaharian istri dan seterusnya. Sehingga tadi pertanyaan ini mengganggu pikiran saya karena pernah ada yang bertanya ke saya soal hal itu. Jadi mudah-mudahan yang bertanya nanti bisa melihat rekaman video di Facebook saya, bisa mendapatkan jawabannya. Baik Ustadz, sudah ada pertanyaan dari Mas Kamarul Mukhtar. Ya, ada 2 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menanya 2 hal. Pertama, bagi ahli waris yang sudah wafat sebelum pewaris, apakah masih ada hak pasangan atau keturunan si ahli waris? Nah, ini pertanyaan yang pertama. Mau dijawab dulu atau langsung pertanyaan kedua, Ustadz? 2 boleh. 2. Untuk nilai aset dari pewaris yang ingin dijual, apakah harus sesegera mungkin atau bisa menunggu sampai nilai harga terbaik, sementara kebutuhan ekonomi ahli waris tidak ada yang sama? Gitu, Ustaz. Ya. Baik ya. Jadi kalau ada seorang meninggal dunia, ketika dia berhadapan 2 atau banyak orang, ada hubungan sebab saling mewarisi, yang wafat namanya pewaris. Yang hidup namanya ahli waris. Contoh, si fulan punya anak 2. Salah satu anaknya meninggal dunia. Ya, salah satu anaknya meninggal dunia nih. Dia sudah menikah, punya bini, punya anak banyak, laki perempuan. Ada 5 dah. Ya, laki dan perempuan ini. Ya. Nah, sehingga ketika si anak ini meninggal dunia, ini disebut apa? Pewaris. Pewaris. Ya, kalau dia punya harta, nah, urusin dulu nih. Siapa ahli warisnya? Pertama orang tuanya, ayah ibunya ada nggak? Ada. Ya, yang kedua bininya. Ya, yang ketiga sisa daripada dikurangi ayah, ibu dan istri itu untuk anak laki dan anak perempuan. Itu dulu ngomonginnya tuh. Ya, dapat asabah dia. Ya, asabah bil ghair ketika anak wanita bertemu dengan anak laki-laki. Ya. Nah, ketika kemudian seorang si fulan ini wafat, ya, dia meninggalkan ada anak laki 1 yang masih hidup dengan cucu yatim yang 5 tadi itu, ya, ada misalnya cucu laki-lakinya ada 3, cucu perempuannya ada 2. Apakah kemudian cucunya itu bisa mendapatkan waris atas harta kakek, gitu ya? Nah, saya perlu diperjelas dulu begini.
cucu yang menjadi ahli waris kita adalah cucu laki, Dari anak cucu laki-laki. perempuan dari anak laki-laki. Ya. Ya. Berarti kalau secara syarat dia terdaftar sebagai ahli waris si cucu ini. Ya, syarat pertama tuh ya. Kemudian yang kedua, hidup pada saat waris wafat. Oh iya dong, kakeknya wafat, engkongnya meninggal, si cucu masih hidup lima-limanya. Gitu ya. Syarat yang ketiga, si cucu muslim. Dia nggak murtad, nggak ngebunuh warisnya. Oke. Lolos dia 3 syarat. Tapi syarat yang keempat dia nggak lolos. Syarat yang keempat dia nggak lolos kenapa? Dia terhalang karena ternyata si engkongnya itu, si kakeknya itu meninggal dunia masih punya anak laki yang masih hidup. Ya, anak laki inilah yang kemudian menghalangi jalur si cucu ini. Ya, cucu yang padahal dia ahli waris terdaftar, hidup pada saat waris wafat, masih muslim, dia nggak membunuh, tapi dia terhalang karena anak laki-lakinya si mayit ini. Si mayit, ya. Jadi ketika si kakek punya anak laki-laki terhalang, kecuali si kakek ini, ya si fulan ini, dia nggak punya anak laki, ya, dia punya anak perempuan, maka ya anak perempuan sendirian dapat setengah bagian, ya. Kalau seandainya si fulan nggak punya bini nih, ahli warisnya cuma anak sama cucu, ya. Jadi setengah bagian untuk anak perempuan tunggal, yang setengah bagian lagi itu menjadi asobah, ya, kepada cucu laki dengan cucu perempuan. Dari anak laki-laki. Asobah dari anak laki-laki, ya, asobah ma'al ghair, ya, karena dia berbenturan dengan jalur anak dengan cucu gitu. Ya. Nah, jadi yang setengah itu dibagi, cucu laki 3 kali 2 6, tambah 2 bagian 8, saham asobah 8. Tiap cucu laki dapat 2/8 kali sisa warisan yang setengah. Ya. Kemudian cucu perempuan 1/8, ya, kali sisa warisan. Jadi enggak semua cucu dapat warisan. Ya, atau ada gini ungkapannya, tidak semua cucu sebagai ahli waris dan tidak semua ahli waris daripada jalur cucu itu mendapatkan hak waris. Ya, tergantung kepada 4 syarat tadi itu, Bos. Ya, kalau 4 syarat terpenuhi, dapat warisan dia. Nah, di hukum positif itu ada hak waris pengganti. Ini yang kemudian menjadi rancu sebenarnya. Kenapa hak waris pengganti ini tidak memandang dia cucu dari mana? Mau anak laki, anak perempuan dapat. Gitu. Anak laki, anak perempuan pokoknya dapat. Itu yang jadi biang kisru. Dan ternyata ketika itu terjadi, bahwasannya si cucu-cucu ini nggak dapat bagian waris, mereka menggugat kepada pengadilan. Ya, ujung-ujungnya apa? Dimenangkan kasusnya. Ketika kasusnya menang, dia memakan harta yang haram hukumnya. Jadi luar biasa itu ya. Nah, sebenarnya masih bisa disiasatin ya. Kalau seandainya si anak laki ini mendapatkan warisan buat dia semua, cucu yatimnya nggak dapat warisan dari si almarhum kakeknya, ini kan ternyata masih bisa diberikan lewat jalur kerahiman. Mudah-mudahan si anak laki ini, pamannya si anak yatim ini, ya, punya empati terhadap keponakan yatimnya, ya, bisa diberikan secara kerahiman dari bagian jatah warisnya si anak laki-laki ini. Jadi itu bisa disiasati lah, ya. Atau misalnya butuh pengadilan. Kalau nggak salah kita pernah dulu beberapa pertemuan yang lalu teman-teman dari Jerman tuh ada salah satu jamaahnya tinggal di Turki, ya. Itu dia bilang dia mendapatkan putusan pengadilan bahwa ponakan dapat warisan. Padahal keponakan itu terhalang dengan adanya saudara laki-lakinya si mayit. Saya bilang itu salah. Tapi setelah coba saya pikirin, oh mungkin pengadilan memutuskan untuk membagi secara kerahiman, ya, untuk si keponakan ini. Karena mungkin melihat dari sisi jaminan kehidupannya, ya, keponakan yang tidak bisa mendapatkan waris gara-gara si mayit punya saudara laki-laki yang menghalangi keponakan. Sehingga dapatnya putusan dari pengadilan bukan putusan waris, tapi ada kewajiban ahli waris diputuskan oleh pengadilan memberikan secara kerahiman. Kalau begitu nggak ada masalah. Ya. Ya gitu, Coach, ya.
Nah, Baik. termasuk pertanyaan yang kedua sekarang. Ya. Bagaimana kalau seandainya ada aset properti? Ya, gue mau ngejual nih, nunggu yang harganya enak aja dah, gitu ya. Iya. Tapi urusan harga sih, harga mau di semeter mau 50 juta juga nggak apa-apa. Cuma yang beli ada apa enggak gitu doang. Ya, kata ahli waris kita kudu tentuin nilai tanah setinggi-tingginya boleh. Yang beli ada apa enggak? Ya, sementara kebutuhan orang makin banyak berbeda-beda. Ya. Nah, sesungguhnya begini, yang aman gitu kan, kita nggak perlu banyak omong dengan para ahli waris menentukan harga. Cukup serahkan harga itu kepada pihak yang punya kompetensi untuk menentukan harga properti. Appraisal ya. Appraisal itu punya kemampuan untuk menilai. Ya, kalau nggak salah saya pernah ketemu dengan appraisal ini kira-kira 3 jutaan coach kalau nggak salah itu. Ya, apa tergantung kepada luas atau bagaimana. Biasanya ada hitungannya propertinya luasnya berapa, lokasinya gitu ya. Minimal mungkin minimal 3 juta gitu ya. Nah, jadi melihat aset juga. Nanti menentukan berapa nilai tanahnya, berapa nilai bangunannya, ya, kemudian bangunannya kondisinya seperti apa. Ya, nanti appraisal itu mengeluarkan surat bukti ya bahwasannya udah dilakukan semacam penaksiran. Nah, nanti harga yang dikeluarkan oleh appraisal ini menjadi ukuran ahli waris dalam menetapkan nilai harga properti itu. Jadi ketinggian juga enggak, kerendahan juga enggak, karena kita punya ukuran. Ya, silakan dijual gitu ya. Jangan sampai mentang-mentang gini ada kabar nih daerah Kuningan mau gusuran. Ya kapan gusurannya? Ya, mau digusur lagi, ya kapan gusurannya? Ya, kalau hari ini ngomong besok digusur sih mendingan. Ya, atau 2 bulan lagi langsung gusuran mendingan. Ya belum tahu. Ya ada blueprintnya memang. Ya, di DKI misalnya kita sempat lihat, oh nanti Kuningan bakal begitu. Ya kapan? Ya, sementara kemudian ahli warisnya banyak kebutuhannya. Yang kedua, ini yang harus dijaga. Kita kan nggak tahu bakal meninggal dunia atau ya kemudian atau tidak ya. Ya bukan tidak atau tidak bisa duluan. Kalau seandainya tiba-tiba ada ahli waris yang wafat kemudian, harus dijamin kepemilikan dia. Harus dijamin hak-hak keluarganya. Jangan sampai kemudian hak dia hilang. Gitu, Coach. Dan kadang-kadang yang runyam yang seperti itu, Ustadz ya, karena begitu aset ditahan, lalu kemudian ada ahli waris lain yang sudah meninggal juga, nanti itu jadi beranak pinak gitu kan, itu. Jadi lebih banyak pihak-pihak yang harus dengan bab munasakhoh itu ya. Munasakhoh itu gini, seorang meninggal dunia punya harta belum sempat dibagi, udah kedalam tahunnya, udah kelamaan tahunnya, ada beberapa ahli waris meninggal kemudian. Dan yang meninggal itu pun juga punya ahli waris juga. Ini tuh yang kadang-kala kalau kita nggak cermat membaginya, kita khawatir memakan harta yang tidak halal. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Dan juga salah satu lagi faktor yang lain kalau menunda-nunda aset seperti ini, khawatir ada resiko, Ustadz, seperti misalnya asetnya terbakar, bisa juga kan, rumah terbakar atau akhirnya jadi gitu ya. Yang tadinya berharap nilainya naik malah jadi nggak ada nilainya sama sekali, atau longsor misalnya. So we never know. Atau misalnya ada rumah yang dekat itu tuh, apa itu yang kilang minyak tuh, ya, di Balongan tuh. Di Balongan, ya, kemarin kayak di Cirebon ya. Ya itu tiba-tiba meledak, rumahnya dekat situ. Ya, itu. Lama nggak dijual-jual, orang mau beli gak serem. Ya akhirnya nggak jadi lagi. Nah, itu kayak gitu. Kayak lumpur lapindo, Ustadz, tiba-tiba kelelep lumpur lapindo kan udah hilang. Ya. Jadi prinsip dasarnya disegerakan aja ya, Ustadz ya. Betul. Asra ahsan. Ya, lebih cepat, lebih baik. Asra ahsan. Baik, mudah-mudahan terjawab untuk Mas Kamarul Mokhtar, Mas Mayu. Ini sahabat saya dulu zaman kerja di sebuah perusahaan asuransi bertahun-tahun yang lalu, Ustadz. Kemudian berikutnya Adik Ayesa, Ustadz, sudah lama Adik Ayesa tidak bertanya nih. Dan masih tetap menulis umur 11 tahun. Adik Ayesa ini tetap menulis umurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan, laki-laki atau suami meninggal dunia punya istri lebih dari satu, yaitu 2 orang. Istri yang pertama tidak dikaruniai anak. Istri yang kedua punya anak 2 orang, perempuan semua. Apakah pembagian harta waris suami istri pertama dan kedua sama, yaitu 1/8? Bagaimana warisannya untuk semuanya? Jazakallah khairan. Iya, wah ini 11 tahun udah bicara poligami.
Ya, Iya. mudah-mudahan bukan pesanan ini. Ya. Iya, mudah-mudahan. Jadi ada suami punya istu, ya bininya Istri. dua. Ya, kalau 3 Ya, istri. istri, 4 ekspor, gitu kan. Ada seorang suami meninggal, dia punya istri 2. Istri pertama tidak ada anaknya, Ya. istri yang kedua punya anak 2 orang, perempuan semua. Mm-mm. Ketika suami wafat, ya apakah hartanya si suami yang jatuh warisan kepada istrinya yang 1/8 apa masing-masing 1/8 atau bagi 2 gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an ya bahwasannya istri-istri itu bersekutu ya. Bersekutu itu apa ya? Berserikat ya terhadap bagian yang 1/4 atau yang 1/8 tergantung suaminya meninggal dunia punya anak atau tidak. Nah, sekarang kalau kita mau menghitung nih ya, saya sudah dibuka belum share screen-nya nih? Maaf Ustaz, kayaknya belum ya. Saya lupa itu. Oh, belum dibuka. Sebentar Ustaz. Ya. Kita sama-sama ngitung manual aja lah. Oke. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar ya. Siapa yang Sudah salah? Ustaz? Nggak Ya. tahu. Ada yang baru join. Baru gabung ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pewaris ya. Pewaris suami punya ahli waris 2 istri ya. Ya. Dengan catatan belum ada diceraiin nih. 2 istri dapat 1/8 bagian. Ada lagi 2 anak perempuannya dari bini yang kedua. Ini jangan ikut ini nih, dihilangin nih. Kok? Nah, kuning. Siapa itu? Ikut-ikutan. Masa? Siapa itu? Nggak jelas. Ini kayaknya nggak jelas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Masya Akbar, Subhanallah, Allahu Akbar, Allah, 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 Allah. Kita remove dia Ustaz. Biasalah ya. Orang gila. Jadi asyaiton minal jinnati wan nas. Ya, ada Kita aja orang berdoa gila. pada Allah Subhanahu wa taala, mohon pada Allah agar dijauhkan dari godaan setan yang terkutuk. Ya, orang ini gila. rusak. Nah, ini. Luar biasa ini. Apa lagi tuh? Ada lagi. Baru. Ya. Jadi anak perempuan dapat 2/3 bagian ya. Kita samakan dulu sahamnya, penyebutnya 3/24 ya. Ada kemudian 16/24 ya. 16/24. Nah, ini karena memang dia tidak punya anak laki-laki, sayang kasus yang ditanyakan nggak lengkap ini. Tapi mudah-mudahan dengan adanya dialog nanti bisa ya. Tadi sisa ya. Dua istri dapat 2 istri, yang satu tidak ada anak, yang istri kedua ada anak. Ya, anaknya 2 perempuan. Udah gitu doang, Ustaz. Iya. Nggak, artinya ada kemungkinan lain ya. Kemungkinan lainnya misalnya gini. Karena masih ada sisa nih Coach nih. Oh iya. 3 sampai 16 itu kan 19/24. Iya, sisa 5/24 bagian. Ya, ini untuk ya saudara laki-laki dan perempuan almarhum suami. Jika ada. Nggak ada, gitu ya. Kalau ada nih. Ya. Kalau nggak ada juga, ponakannya, ini yang saya maksud tadi, makanya harus lengkap. Ya, kalau nggak ada nggak ponakannya nih? Ya, ponakan laki-laki dari saudara laki. Ya. Nah, nih kalau nggak ada ponakan, ada nggak pamannya? Ya, saudaranya, ayahnya suami itu. Ya, kalau seandainya paman nggak ada nggak sepupunya kan gitu. Karena memang sisa ini diberikan kepada
asobah itu. Ya, diberikan kepada asobah ini. Sebentar saya biar enak lihatnya. Nah, jadi Masya Allah, ya, ini si istri ada 2 atau ada 3 sekalipun, di mana seorang suami meninggal punya anak hasil pernikahannya dengan istri yang lain, ya, maka si 2 orang istri ini mendapatkan 1/8 bagian, dibagi 2 karena istrinya 2, ya, dibagi rata lah begitu ya. Nah, 2 anak perempuan dapat 2/3 bagian, sisanya 5/24 untuk saudara laki dan saudara perempuan almarhum suami. Itu kira-kira Dede Aisyah atas jawaban pertanyaan yang disampaikan. Baik, terima kasih Ustadz atas jawaban dari Ustadz untuk pertanyaan dari Dede Aisyah. Tadi sudah disampaikan jawabannya. Dan juga mohon maaf para jemaah, tadi ada gangguan biasa, ada di Zoom itu kadang-kadang ada seperti itu Ustadz. Karena ini kita sebarkan di sosial media, jadi kemungkinan ada orang-orang yang gila, yang nggak jelas gitu ya. Ya biarlah, Allah nanti akan membalas untuk dia. Berikutnya ini ada pertanyaan dari secara private tadi ke saya, dari Bang Dendi Ustadz. Pertanyaan begini, ayah meninggal 2001, mewarisi sebuah rumah. Dibuat surat keterangan waris dengan ahli waris yaitu istri dan 5 anaknya. Jadi ayah meninggal mewarisi sebuah rumah. Jadi si ayah dapat sebuah rumah warisan dari orang tuanya lagi gitu ya Ustaz. Kemudian dibuat surat keterangan waris, ya. Kemudian apa namanya? Mana nih bacanya? Rumah tersebut dibuatkan sertifikat setelah ayah meninggal dengan nama ahli waris, istri dan 5 anak. Jadi rumah tersebut dibuatkan sertifikat setelah meninggal dengan nama ahli warisnya, istri dan 5 anak tersebut. Karena kami baru mengetahui ilmu waris sesuai syariah, seharusnya ibu dari ayah yang pada saat ayah meninggal masih hidup menjadi ahli waris, jadi dapat waris juga dapat bagian dengan bagian 1/6. Ibu dari ayah saat ini sudah meninggal dan seharusnya harta bagian 1/6 tersebut diwariskan kepada ahli waris dan ibu dari ayah. Tetapi di surat keterangan waris tidak termasuk sebagai ahli waris. Bagaimana sebaiknya pembagian waris peninggalan ayah ini? Tetap sesuai surat keterangan waris atau sesuai syariat? Bagaimana jika ada anak yang maunya tetap sesuai syariat keterangan waris yang tanpa menyebutkan nama ibu dari ayah? Demikian Ustaz. Ya, jadi surat keterangan waris itu kan administrasi negara ya. Ya. Ketika administrasi negara kita buat, ada hak orang lain ya, semisal ahli waris yang tidak tercantum namanya, kita jangan kekeh menggunakan surat keterangan waris itu untuk eksekusi warisannya. Walaupun nanti kita akan bersiasat lah minimal. Ketika surat itu keluar, dipakai kemudian untuk menjadi lampiran untuk bisa mengeksekusi warisan gitu ya. Nah, ini nanti kalau sudah cair dibagi berdasarkan siapa ahli waris yang ada tuh. Ya, nah dalam kasus ini kan nggak jelasnya begini. Waktu membuat keterangan waris itu si ayah itu sudah setelah wafatnya atau sebelum wafatnya itu. Ya. Kalau setelah wafat berarti ya jatuhnya jadi warisan ya. Kemudian warisan diurus, dibuatlah keterangan-keterangan waris termasuk aset-aset akan diberikan kepada istri dan 5 anaknya. Padahal si mayit ini punya ibu. Maka dengan mengatasnamakan hukum Allah Subhanahu wa taala harus dibatalkan. Ya, apa yang menjadi putusan waris itu harus dibatalkan. Ya, dan kita kembalikan kepada hak waris yang telah Allah berikan kepada masing-masing ahli warisnya. Nah, misalnya gini, disiasatin, Ustadz itu namanya udah disebut di properti yang ada gitu ya, tinggal keluarin aja, masing-masing pada ngeluarkan uang, bayar tuh yang 1/6 bagian ibu, ya bayarin aja dah, sahamnya, ya berapa tuh harga tanahnya, kalau 1/6 luas tanahnya berapa duit, ya semeternya berapa, bayarin. Nah jadi kalau antum tanya apakah ada anak yang kekeh dengan
mengedepankan hukum syariat, apakah kemudian suratnya ini bisa diabaikan? Bisa saja. Tapi kalau kita ngikutin itu surat, ya itu zalim. Ya, bentuk kezaliman yang kita sendiri sadar bahwa itu salah gitu, udah dikasih tahu, ada hujahnya, ya, ada alasan-alasan syar'iyah, ya, alasan syariat itu membatalkan yang namanya surat administrasi tadi itu ya, maka jangan dijalankan. Kalau dijalankan berdosa dia di hadapan Allah, yang melanggar hak-hak orang lain. Ya bahaya nih. Ya, jadi batalin aja dah. Ya, atau diulang deh perhitungannya. Ya, nanti diulang perhitungannya, kalau seandainya 1/6 itu mau dikeluarkan, tinggal urunan ya bayar yang 1/6 itu. Ya. Kepada ahli waris si ibu ya. Si ibu. Kira-kira. Jadi pada dasarnya karena wasiat itu sebetulnya bisa dianggap tidak sah ya Ustadz ya. Karena mewasiatkan. Oh, jadi jatuhnya wasiat itu ya. Jadi membuat wasiat waris gitu ya. Iya, dibuat surat keterangan waris dengan ahli waris yaitu istri dan 5 anak gitu. Kecuali dihibahkan ya. Kecuali si ya. Halo Ustadz. Nah, Ustadz kayaknya sinyalnya terputus ini. Baik, kita menunggu Ustadz kembali sinyalnya. Kelihatannya ada permasalahan dengan sinyal. Saya coba menghubungi Ustadz. Ini sudah hadir. Sudah, baik Ustadz. Afwan. Nah, jadi kalau seandainya si ayah menghibahkan justru benar. Ya, dihibahin, dibuat surat-suratnya benar. Kalau dihibahkan. Tapi kalau itu ternyata wasiat, nanti kalau aku wafat, ahli warisnya ini enggak sah hukumnya. Ya, tidak sah hukumnya. Ya, kenapa? Karena warisan itu hak Allah, bukan hak si mayit. Apalagi sampai membuat aturan yang melanggar aturan sunnah. Nggak boleh. Soalnya ditulisnya di sini, kan ditulis di sini adalah dibuat surat keterangan waris dengan ahli waris yaitu istri dan 5 anaknya. Jadi begitu Ustadz. Jadi mungkin ya sama lah seperti kita ikut belum dihibahkan, ikut asuransi kayak ikut asuransi ya. Atau misalnya antum punya tabungan, coach. Ya. Kalau nanti di bank itu buat rekening baru kan ditanya siapa ahli warisnya. Biasanya kan istri antum tuh yang dicantumkan di situ kan. Ya. Nah, ketika suami meninggal dunia, itu bank nanti balik nama atas nama istri. Gitu kan. Ya. Nah, apakah itu lantas kemudian uang tabungan punya istri? Bukan, itu warisan. Warisan, ya. Ya, istri harus paham gitu. Syarat administrasi, kau pemiliknya. Ya. Tapi cara syariat bukan kau pemiliknya. Bukan hanya kau pemiliknya. Ya, ada ahli waris lain selain istri. Ada anak, ada orang tua. Ya. Ini penting itu. Ya, kayak gitu sih. Jadi baiknya kembali di pertanyaan tadi, yang bagian dari ibu dari si ayah yang sudah wafat ini, neneknya lah, nenek mereka ini gitu, harus tetap dipenuhi haknya ya. Walaupun sekarang beliau sudah meninggal ya, tapi itu ada harta yang bisa dibagikan juga. Harta turunan akan dibagi kepada anak-anaknya si nenek itu. Iya. Jadi ini ada penjelasan lanjutan dari Bang Denny. Belum dihibahkan, surat keterangan waris dibuat juga untuk keperluan pembuatan surat hak milik rumah. Dibuat setelah ayah meninggal gitu. Jadi bukan hibah sifatnya. Berarti warisan ya? Waris, ya sifatnya. Berarti warisan. Ya, jadi jatuhnya itu adalah warisan yang memang harus dibagikan kepada ahli waris yang ada. Tapi sebenarnya gini ya, ada mungkin kesulitan ya ketika sorry Ustaz. Sertifikatnya mungkin sudah dibuat gitu ya. Kalau dihitung ulang lagi mungkin agak kerepotan ya. Ini sudah. Maka dalam hal ini dalam SHM ditulis nama 5 anak dan istri katanya Ustaz. Nah, kalau gitu keluarkan saja yang 1/6. Iya. Ya, keluarin yang 1/6 itu bagian ibunya. Ya, dalam bentuk nominal. Tidak dalam bentuk anggaplah dikeluarkan yang 1/6. Nah, kita hitung nanti. 1/6 itu dengan luas tanah sekian, per meternya berapa, sampaikan ya. Ini nih bagiannya. Nah, kapan bagian, apakah dihitung
semenjak surat sertifikat itu keluar, harganya harga update itu. Ya, harga terupdate pada saat mau diserahkan hak waris daripada si ibu ini. Ya. Jadi bukan harga dulu, harga sekarang. Ya. Ya, itu adil. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan terjawab Halo. buat siapa ini? Mudah-mudahan terjawab buat Bang Dendi atas pertanyaan yang barusan diberikan. Ya, mudah-mudahan bisa mendapatkan jawabannya dengan baik. Baik, masih ada yang ingin bertanya barangkali? Masih ada pertanyaan? Siapa lagi yang ingin bertanya barangkali? Bagaimana? Itu juga. Halo? Waalaikumsalam. Pak Agil. Pak Agil ya, silakan Pak Agil. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan. Mau nanya ini Pak Ustadz. Ini kan ada kakek sama nenek ya. Ya. Punya anak 7 lah gitu ya. Ya. Nah, kakek nenek ini kan sebagai ahli waris sama anak-anaknya. Kenapa? Karena yang anak yang pertama laki-laki meninggal lebih dulu, namanya pewaris Kak Ustadz ya. Betul. Ya. Nah, pertanyaannya adalah kakek sama nenek ini kan semuanya sudah menghibahkan pada saat hidup gitu loh kepada anak-anaknya yang 7, Ya. dikasih rumah satu-satu semua tuh sudah dihibahkan gitu. Singkat cerita, anak yang pertama itu meninggal dulu gitu kan. Nah, ini kan dia punya rumah, tanah yang dihibahkan. Nah, belum sempet tuh dibagi waris kepada ayah dan ibunya gitu. Belum sempat. Sampai sekarang gitu loh. Akhirnya. Alasannya kenapa? Saya juga nggak tahu, ini kisah nyata sih. Alasannya nggak tahu ya, karena kakek sama nenek itu kenapa belum membagi waris gitu. Karena kan rumahnya anak pertama itu kan dapat hibah dari kakek dan neneknya gitu. Ditempatin sama istrinya sama anaknya 3 gitu loh. Memang besar sih 12.000 meter lah di pinggir raya gitu, pinggir jalan raya gitu. Nah, singkat cerita, kakek sama nenek meninggal. Gitu. Kakek sama nenek meninggal, akhirnya harta yang bejibun itu, harta begitu banyak ya, ada yayasan, ada apa semua lah, begitu besar sekali gitu. Akhirnya dibagi waris secara syariat Islam. Jadi dibagi waris itu adalah kepada anak-anaknya yang masih hidup tentunya. Semua pokoknya sudah dibagi waris dah. Nah, anak yang pertama kan sudah meninggal. Nah, istri dan anak-anaknya oleh terhalang kan, karena di situ ada pamannya 2. Jadi nggak dapat warisan. Sudah dikasih tahu, dan memang cucunya ini kan yang 3 ini sama istrinya itu mengetahui gitu loh bahwa memang dia tidak dapat warisan karena sudah meninggal lebih dulu. Ya sudah selesai gitu. Namun, ada satu masalah yang tadi Pak Ustadz sampaikan, itu namanya harta turunan gitu loh. Nah, ini kan adik-adiknya itu kan sudah mendapatkan rumah, kontrakan, toko, semualah sampai yayasan apa semua sudah mendapat bagian. Tapi tetap masih menuntut kepada anak yang pertama melalui anaknya dan istrinya, karena ini masih ada harta 1/6 katanya gitu. Karena walaupun kakek sama nenek sudah meninggal. Nah, ini bagaimana sikap daripada anak yang satu, anak cucu berarti ya, cucu dan istrinya itu apakah perlu dikasih atau bagaimana, sementara kakek dan nenek saat itu tidak ngutik-ngutik gitu Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Baik, jadi yang namanya hak waris itu bukan bicara dikutak-kutik, nggak dikutak-kutik ya. Artinya itu bicara hak yang Allah berikan. Cuma jadi masalah kan terjadi pembicaraan tidak antara si ayah ibunya si anak laki-laki ini kepada istri dan cucunya. Ya. Dia ngomong nggak sama mantu dan cucunya itu.
tentang misalnya si orang tua ini nggak ngambil haknya, kan nggak terjadi kan? Nah, sehingga kalau itu nggak terjadi, maka kembali kepada hukum warisnya. Saya nggak tahu tuh yang dibagi tadi itu dengan hibah tadi, yang dihibahkan kan nggak boleh dibagi jadi warisan lagi kan? Artinya kalau anak-anak sudah dapat toko, ya tokonya jangan dijadiin waris juga. Artinya kecuali si ayah ini, orang tua punya aset selain yang dihibahkan. Karena saking banyaknya, ya yang dihibahkan sudah, yang tidak dihibahkan makin lebih banyak juga. Maka yang tidak dihibahkan itu menjadi aset warisan. Cuma jadi masalah, pastinya si cucu yang ditinggal wafat sama si anak laki-laki ini gak dapat warisan. Karena terhalang karena adanya anak laki-laki si mayit ya. Saya nggak bilang paman lah, karena yang meninggalkan ayah. Dia punya anak laki-laki, dia ada cucunya, maka si cucu nggak dapat warisan daripada kakeknya, karena si kakeknya itu punya anak laki-laki masih hidup. Nah, cuma sekarang udah dibagi-bagi tuh warisan, ya ahli waris daripada orang tua ini menuntut rumah yang itu untuk dibagi waris, karena memang ada bagian ibu 1/6, bagian ayah juga 1/6. Ya, bagaimana hukumnya? Ya harus dikeluarkan. Ya, jangan sampai si ipar ini sama si cucu yatim ini justru memakan atau memakai harta yang tidak halal, karena di situ ada hak orang lain. Ya, nah taruhlah misalnya udah nanti kita selesaikan dibagi, tapi jangan lupa paman-pamannya, saudara laki-lakinya ayah pun punya kewajiban. Kewajiban terhadap siapa? Terhadap keponakan yatimnya ini. Untuk menggantikan posisi ayahnya, menggantikan posisi kakeknya sebagai orang yang bertanggung jawab nafkah kepada keponakan yatimnya ini. Jadi urusan warisnya selesain boleh, ya. Tapi ada satu hal lagi tentang kewajiban. Ya, si paman-paman ini, saudara laki-laki bapaknya ini, berkewajiban menafkahi, menjamin kehidupan daripada keponakan yatimnya ini. Jadi jangan cuma warisannya doang mau, tapi kewajibannya juga termasuk. Ya, atau misalnya apa? Salah satu bentuk kewajiban nafkah, ya udah dah, kita nggak goblek-goblek lagi dah. Kagak minta hak yang 1/6, kita ikhlaskan, kita hibahkan kepada si keponakan kita. Ya sudah, hibah ini kemana? Ke keponakan, bukan kepada iparnya. Ya, berarti kalau misalnya ada harta berupa rumah tadi dihibahkan kepada keponakannya, maka lebih besar milik si keponakan ini ketimbang ibunya. Nah, jadi kalau bicara tentang boleh nggak sih kita nuntut warisan? Ya silakan aja, itu hak kita. Ya, tapi kalau kita memperhatikan dari sisi-sisi kewajiban tanggung jawab, jangan cuma warisannya doang mau. Ya, kewajiban antum ini sebagai saudara laki-laki menggantikan ayahnya si keponakan, ya kakeknya si cucu yatim ini, untuk menjamin kehidupan mereka cara nafkah itu. Sampai minimal mereka mampu mencari nafkah nafsiyah namanya. Jadi nafkah nafsiyah itu nafkah yang bisa menghidupi dirinya sendiri. Ya, jadi jangan timbang nuntut warisan doang, kewajiban kagak mau. Wah, jadi masalah. Gitu Pak Agil. Ya, makasih Pak Ustadz. Mudah-mudahan bisa dipahami dan menjadi pencerah buat kita semua. Insya Allah paham Pak Ustadz, makasih pencerahannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Agil atas pertanyaannya. Silahkan jemaah lain, mungkin masih ada yang mau bertanya. Mas Bari, Pak Agung, Pak Sinyo, Pak Hakim, Mbak Nia. Di chat box tidak ada pertanyaan yang dituliskan, soalnya Ustadz. Kalau masih ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Kalau tidak ada, ya kita cukupkan sampai di sini gitu. Kalau tidak ada yang bertanya lagi. Baik, kalau memang tidak ada yang bertanya lagi, saya kira ini adalah akhir dari kajian kita untuk malam hari ini, gitu Ustadz. Mudah-mudahan juga para jemaah bisa mendapatkan banyak manfaat dari apa yang menjadi kajian kita malam hari ini. Jika ada keinginan untuk memberikan infak kepada Ustadz, silahkan Anda bisa menyalurkannya melalui rekening BNI Syariah
di nomor account 1807730002 atas nama Andri Sori Muda Daulay. Insyaallah nanti semua infak yang masuk akan saya salurkan langsung pada Ustadz. Baik, sebagai penutup silakan Ustadz mungkin menyampaikan kajian penutup kita sekaligus mungkin menutup dengan doa kafaratul majelis atau doa yang lain Ustadz. Silakan. Baik, alhamdulillah ya. Dengan banyaknya pertanyaan tadi semakin sempurna ilmu kita pada kesempatan hari ini. Tadi ada gangguan sedikit, kita doakan semoga yang usil-usil Allah kasih hidayah lah. Allah kasih petunjuk ya. Kalau kita tidak bisa melakukan sesuatu untuk agama ini, ya jangan jadi perusak. Jangan jadi pengganggu lah gitu ya. Kelihatannya kalau dari namanya bukan orang Indonesia sih Ustaz. Ya mudah-mudahan lah dia ngerti lah ya. Mudah-mudahan dia paham, dia kasih ngerti oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kajian kita ini kajian yang syarat dengan kajian-kajian ilmu. Yang mudah-mudahan juga ya buat teman-teman yang lain kita nggak capek-capek, nggak bosan-bosan untuk nge-share gitu ya. Kalau hitung-hitungan nge-share tuh saya sudah share coach ke beberapa rekan-rekan ya, banyak sekali kita sudah share. Mungkin ada kajian yang berbenturan juga, tapi insya Allah mudah-mudahan ke depan kita Allah berikan kesempatan yang lebih luas lagi insya Allah. Amin. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah memberikan keberkahan kita di bulan Sya'ban ini. Amin. Dan Allah pertemukan wa balighna Ramadan. Allah pertemukan kita masuk kepada bulan Ramadan insyaallah. Banyak bicara, banyak salah. Kalau salah saya minta maaf, adalah sama-sama kita mohon ampunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Terima kasih para jemaah sekalian. Kita akan akhiri sesi kita malam hari ini. Silahkan nanti bergabung di minggu depan dan ajaklah sebanyak mungkin saudara, kerabat, dan teman-teman yang mungkin ingin bisa bertanya dan berdialog langsung dengan Ustadz Ibnu Rahman Al-Buguri. Saya tutup dengan wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Coach ya. Sama-sama Ustadz. Syukran.